Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat guru semuanya, welcome to my channel ya. Selamat berjumpa kembali. Kita akan melanjutkan pembahasan soal pretest PPG bagi SD bidang IPA bagian kedua. Nah, sebelum memulai, yang belum subscribe, saya ingatkan jangan lupa subscribe ya, like, comment, and share agar video ini bermanfaat, dan hidupkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video pembahasan pretest PPG selanjutnya. Nah, mari kita mulai dengan soal yang pertama. Seorang anak sedang mendorong benda dengan gaya sebesar 80 Newton dengan benda yang didorong tersebut bergerak dengan kecepatan tertentu. Bila suatu massa benda itu 8 kg, maka percepatan benda tersebut adalah, nah kita tahu dulu keterangannya. F itu gaya, di satuannya adalah Newton, M itu massa, satuannya kilogram, A itu percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Di sini gaya sebesar 80 Newton ya, kita masukkan. Kemudian massanya adalah 8 kg. Nah, rumus dari gaya adalah F sama dengan M kali A. Nah, untuk mencari A itu adalah F per M. Kita masukkan F-nya 80, M-nya 8. Berarti 80 dibagi 8 sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang D, 10 meter per sekon kuadrat. Soal yang kedua. Yudi membuka botol minuman dengan pembuka botol. Alat tersebut termasuk pesawat sederhana. Nah, A bidang miring, B pengungkit jenis 1, C pengungkit jenis 2, D pengungkit jenis 3, E tuas. Nah, kita harus tahu dulu jenis-jenis pengungkit. Di sini ada jenis pengungkit 1, 2, dan 3 ya. Perhatikan pada nomor 1 itu berarti jenis pengungkit 1. Kita perhatikan K itu kuasa, T itu titik tumpu, B itu beban. Nah, ini semuanya ada semua, K, T, B itu ada semua ya. Nah, perhatikan di jenis pertama itu yang di tengah adalah titik tumpu, T di tengah. Kemudian yang jenis kedua itu yang di tengah adalah B, B itu beban. Kemudian yang ketiga itu yang di tengah adalah kuasa. Jadi hafalkan saja, titik tumpu, ban, kuasa itu adalah urutan untuk mencari jenis tuas, jenis pengungkit. Nah, perhatikan pembuka botol itu ada seperti ini kan. Nah, pembuka botol tuh ini. Ini yang di tengah apa? Yang di tengah adalah beban. Nah, beban itu yang di tengah berarti jenis pengungkit nomor berapa? Jenis yang kedua. Jawabannya adalah yang C, pengungkit jenis kedua, karena yang di tengah adalah beban. Soal yang ketiga, perhatikan pernyataan berikut. 1. Bola yang dilemparkan vertikal ke atas. 2. Naik sepatu roda di jalan mendatar. 3. Buah kelapa yang jatuh dari pohon. 4. Mobil sedang direm hingga berhenti. Yang termasuk gerak lurus berubah beraturan diperlambat adalah, nah di sini kita harus tahu dulu pengertian dari gerak lurus berubah beraturan, yaitu GLBB adalah gerak suatu benda dalam lintasan lurus dengan percepatan tetap. Artinya setiap selang waktu yang sama, benda mengalami perubahan kecepatan yang sama. Nah, itu GLBB itu dibagi-bagi jadi dua, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Nah, di soal ini yang ditanyakan adalah yang diperlambat. Kita langsung saja. GLBB diperlambat adalah gerak yang lintasannya lurus dengan besar perubahan kecepatannya yang makin berkurang secara konstan tiap detiknya. Semakin berkurang berarti semakin melambat, lama-kelamaan akan berhenti ya kan. Nah, kita cek satu persatu. 1. Bola yang dilempar vertikal ke atas. Kita buktikan bola yang kita lempar ke atas, semakin ke atas itu kan semakin tertarik dengan gaya atau dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Semakin ke atas semakin melambat. Berarti yang nomor 1 ini benar ya, diperlambat. Kemudian yang kedua, naik sepatu roda di jalan mendatar. Di jalan mendatar itu kan lurus. Nah, jika di lurus itu dengan besar perubahan kecepatannya makin bertambah atau tetap. Nah, berarti itu adalah GLBB, ya kan? Sedangkan yang ketiga, buah kelapa yang jatuh dari pohon itu semakin lama semakin cepat, karena semakin dekat dengan bumi kecepatannya semakin cepat. Ini berarti dipercepat. Yang nomor 4, mobil sedang direm hingga berhenti. Nah, jika mobil direm lama-kelamaan kan melambat kemudian berhenti, berarti ini diperlambat. Yang benar adalah 1 dan 4, jawabannya yang B. Soal yang keempat, gaya sebesar 20 Newton bekerja pada sebuah benda yang menyebabkan percepatan sebesar
2 meter per sekon kuadrat. Maka massa benda itu adalah, nah di sini F-nya 20 Newton, percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Di sini cari massa. F tadi massa kali percepatan. Jadi untuk mencari massa yaitu F per A, gaya dibagi percepatan. Kita masukkan M sama dengan F per A. Nah, F-nya itu 20 Newton, A-nya adalah 2. Berarti 20 dibagi 2 sama dengan hasilnya 10 kg. Kok bisa kilogram? Newton dibagi 2 meter per sekon kuadrat. Kan di sini yang ditanyakan adalah massa. Massa itu satuannya adalah kilogram. Jadi jawabannya yang B. Soal kelima. Perhatikan gambar berikut. Pernyataan yang benar tentang sistem kerja yang pengungkit sesuai gambar di atas adalah, ini perhatikan ya di gambar, maaf ini di soalnya di atas, gambarnya ada di bawah. Nah, di sini ada batu. Batu itu A, batu itu adalah beban. Kemudian B itu adalah titik tumpu. Sedangkan C itu adalah kuasa. Nah, kemudian A ke B, karena ini titik tumpu dan beban, berarti ini adalah lengan beban. Kemudian B ke C, ini disebut dengan lengan kuasa. Nah, manakah jawaban yang benar? Yang A titik kuasa. A itu bukan titik kuasa ya, tapi titik beban. Berarti yang A sudah salah. B itu titik kuasa. B itu bukan kuasa, tapi titik tumpu. Berarti yang B salah. Yang C titik kuasa. Benar ya, C titik kuasa. Dan AB adalah lengan beban. Ini benar ya. Berarti jawabannya yang C. Soal yang keenam. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mengandung darah yang kaya akan oksigen. 2. Mengedarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. 3. Dinding elastis. Ciri-ciri di atas menunjukkan pembuluh darah. Nah, kita perhatikan dulu satu persatu ya. Kita coba yang pertama, mengandung darah yang kaya oksigen. Kita cari di pembuluh balik atau vena itu kaya karbon dioksida. Di pembuluh arteri itu membawa oksigen, berarti masuk ke arteri. Yang kedua, mengedarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Yang pembuluh vena itu aliran darah menuju kembali ke jantung. Ini menuju ke jantung, sedangkan di sini ke seluruh tubuh. Kemudian yang arteri, ini aliran darahnya itu adalah keluar atau meninggalkan jantung. Berarti ini benar ya. Berarti yang kedua ini arteri. Yang ketiga dindingnya elastis. Untuk pembuluh vena dindingnya tidak elastis. Pembuluh kapiler dindingnya terdiri satu sel. Nah, sedangkan arteri dindingnya itu elastis. Berarti 1, 2, 3 ini adalah ciri dari pembuluh darah arteri yang A. Soal yang ketujuh. Diperoleh data penelitian, hasil observasi kuantitatif dan kualitatif. Manakah yang merupakan hasil observasi kuantitatif? Nah, kita harus tahu dulu pengertian dari kuantitatif dan kualitatif. Nah, berikut. Observasi kuantitatif itu berhubungan dengan angka karena memungkinkan orang untuk mengukur hasilnya. Pengamatan ini dapat dilakukan dengan instrumen yang memungkinkan pengguna mengetahui berbagai besaran fisik. Nah, misalnya ini untuk mengetahui suhu tubuh. Penggaris dapat membantu dalam mengetahui panjang, lebar, tinggi. Nah, jadi berhubungan dengan angka. Sedangkan observasi kualitatif itu berhubungan dengan kualitas, tidak ada hubungan dengan angka. Berarti jawaban yang benar yang ada angkanya yang mana? Yang D, kadar gula 5%. Soal yang ke-8. Terdapat penelitian yang berjudul Pengaruh kadar pupuk urea terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Dari judul tersebut, jika dibuat percobaan, maka variabel bebasnya adalah, nah pada video yang kemarin, yang sebelumnya, itu sudah dijelaskan tentang variabel bebas, terikat, dan tetap atau kontrol. Nah, ini adalah variabel bebas, yaitu variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi, yaitu meliputi faktor-faktor yang diukur, dimanipulasi, dan dipilih oleh peneliti. Jadi yang dimanipulasi, yang diukur adalah pengaruh kadar pupuk urea, berarti yang A. Soal yang ke-9. Berikut termasuk kepada sikap dari siswa sekolah. 1. Rasa ingin tahu. 2. Agresif. 3. Teliti. 4. Bekerja keras. 5. Banyak bicara. Sikap ilmiah yang perlu dikembangkan oleh ilmuwan untuk mendukung pemecahan metode ilmiah adalah, perhatikan di sini adalah sikap ilmiah yang dikembangkan.
sikap ilmiah itu berhubungan dengan metode ilmiah itu berhubungan dengan penelitian, yaitu percobaan. Nah, untuk percobaan itu memiliki pemecahan masalah atau hipotesis yang diteliti. Nah, di situ sikap ilmiah yang perlu dikembangkan yang pertama, rasa ingin tahu, itu benar ya. Kemudian dua, agresif. Agresif itu tidak diperlukan dalam penelitian. Kemudian yang ketiga, teliti, itu pasti karena meneliti sesuatu ya. Yang keempat, bekerja keras, itu ya. Yang kelima, banyak bicara, itu tidak. Berarti jawaban yang benar adalah 1, 3, 4. Jawabannya adalah yang B, 1, 3, 4. Rasa ingin tahu, teliti, dan bekerja keras. Soal yang ke-10. Penerapan metode ilmiah dalam setiap kegiatan ilmiah di sekolah memiliki banyak tujuan. Misalnya kegiatan sains banyak diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut bertujuan untuk A. menumbuhkan sikap kritis dan objektif, B. menumbuhkan rasa ingin tahu, C. kesejahteraan dan mempermudah kerja manusia, D. menciptakan ilmu pengetahuan, E. mencakup peristiwa kerja manusia. Nah, tadi pada sikap ilmiah pada pengembangan metode ilmiah, salah satunya adalah rasa ingin tahu, teliti, bekerja keras. Manakah di antara kelima opsi ini yang ada dari ketiga itu? Nah, yang A, menumbuhkan sikap kritis dan objektif. Tidak ya, tidak memerlukan sikap yang kritis. Karena sikap kritis ini diperlukan dalam memberikan suatu pendapat. Kemudian yang B, menumbuhkan rasa ingin tahu. Nah, iya, ini tadi masuk ke dalam sikap yang perlu dikembangkan dalam sikap ilmiah, metode ilmiah. Yang C, kesejahteraan dan mempermudah kerja manusia, tidak ada hubungannya ya. Yang D, menciptakan ilmu pengetahuan, bukan. Yang E, mencakup peristiwa kerja manusia, bukan juga. Jadi jawabannya adalah yang B, menumbuhkan rasa ingin tahu. Nah, demikian pembahasan PGSD bidang IPA yang bagian kedua. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video bidang IPA bagian ketiga selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.